banyak sekali sebenarnya masukan-masukan yang kami terima dari 34 provinsi dan juga melakukan kunjungan-kunjungan, bahkan kita bertemu dengan beberapa asosiasi-asosiasi desa yang ada di seluruh Indonesia, serta menerima kunjungan dari kepala-kepala desa yang pada saat mereka melakukan kunjungan ke Jakarta juga mampir ke DPD RI untuk bertemu dengan anggota DPD khususnya Komite 1. Masukan-masukan itu juga terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana muncul wacana salah satunya itu adalah masa jabatan kepala desa ini yang sampai 9 tahun. Dan itu sudah diaminkan oleh DPR RI, sudah diaminkan oleh Gus Menteri kalau nggak salah, nanti mohon klarifikasinya. Dan juga DPD mungkin tidak bisa menolak kalau misalkan dua lembaga negara ini sudah mendukung, ya tentunya kita harus bisa mendukung. Kemudian juga terkait dengan rencana alokasi anggaran untuk desa yang selama ini kita anggap 72 triliun atau kurang lebih hampir 1 miliar per desa itu, kalau kita bandingkan dengan anggaran 3.300 triliun APBN, kami DPD menganggap sangat kurang representatif dan sangat kurang akomodatif ya kalau dibandingkan dengan anggaran desa yang sebesar 72 triliun. Kita berharap dengan Pak Menteri sama-sama kalau draft dari DPD ini berbeda dengan DPR. DPR kalau nggak salah termasuk dari kementerian saya mendengar juga ya, kalau nggak salah sekitar 5 miliar untuk per desa. Kalau kita DPD 10 miliar, Pak. Ya. Jadi DPD itu walaupun kelemahannya kurang, tapi keinginannya banyak. Jadi kita berharap kalau angka kita kalau nggak salah 10 apa 11% ya kemarin. 12% yang kita usulkan ya dari dana APBN. Jadi tentunya 10 miliar ini adalah usulan dari DPD. Kemudian juga terkait dengan kesejahteraan kepala desa. Ini sangat penting ya. Jadi untuk mencegah terjadinya korupsi di desa, kemudian meningkatkan kapasitas kepala desa dan sebagainya, kita meminta agar kesejahteraan kepala desa dan aparatur desa itu ditingkatkan. Nah, selama ini kita menilai bahwa anggaran 1 miliar per desa itu dengan tanggung jawab satu desa itu ya berhadapan dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, itu tanggung jawab kepala desa itu sangat luar biasa sekali. Dihadapkan dengan oknum-oknum ya, baik itu oknum aparat, oknum lembaga-lembaga swadaya maupun oknum-oknum media yang selalu menghantui kinerja dari kepala desa, sehingga dilaporkan kepala DPD agar mereka dapat bekerja lebih maksimal. Salah satunya adalah bagaimana peningkatan kesejahteraan kepala desa yang selama ini memang dirasakan memiliki tunjangan yang sangat terbatas, gaji juga sangat terbatas, dan yang sangat kita khawatirkan saat ini adalah belum adanya fasilitas kesehatan maupun jaminan pensiun istilahnya ya setelah kepala desa ini tidak lagi menjabat. Nah, ini muncul pemikiran dari DPD untuk memperjuangkan agar kepala desa memiliki dana pensiun setelah mereka tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Mungkin nanti ini bisa menjadi tanggapan Pak Menteri. Kemudian yang terakhir terkait dengan kunjungan DPD RI ya, yang kita lakukan di beberapa kabupaten kota. Salah satunya kita menemukan bahwa terkait dengan pasal 74 tentang insentif ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Kemudian juga terkait dengan program yang selama ini kita rasakan persoalan stunting yang langsung dihadapkan oleh kepala-kepala desa. Oleh karena itu, tentunya kita berharap adanya dana alokasi anggaran dana desa sebesar yang kita sebutkan tadi untuk bisa menjadi agenda kesepakatan kita di pada saat ini. Oleh karena itu, tentunya Pak Menteri, kami sudah menerima pemaparan dari Pak Menteri terkait dengan rancangan perubahan kedua, usulan Balik DPR RI maupun dari Kementerian Desa, PDTT, dan tentunya kita harapkan adanya sinkronisasi antara usulan dari DPD dan dari DPR yang setidaknya bisa memberikan masukan buat Pak Menteri pada pagi hari ini, siang hari ini. Oleh karena itu kepada Pak Menteri, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Pak Fahru Razi, Ketua Komite 1, Ibu Silviana Murni, Wakil Ketua 1, dan Dr. Philip, Wakil Ketua 2, para anggota DPD Komite 1 yang saya hormati, dari NTT, dari
Sulawesi Selatan, kemudian dari Sulawesi Barat, dari Kepri, dari Gorontalo, dari NTB, dan Riau. Ya karena baca. Pertama, saya ucapkan terima kasih, sekaligus mohon maaf karena harus ada penundaan waktu. Jadi ini sebenarnya kan jadwal yang kita usulkan, penundaan yang kita usulkan karena kebetulan waktu itu saya pas ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Meskipun sebenarnya ini juga agak mepet. Kita nerima informasi baru 2 hari yang lalu, loh kok pas tanggal ini, untungnya masih ada beberapa yang bisa kita geser. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya didampingi oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan sebelah kiri saya, dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa. Sengaja saya bawa 2 ini saja yang memang bisa diakses oleh anggota DPD. Nah, jadi ya yang bisa diakses oleh anggota DPD, karena yang lain sifatnya koordinatif aja. PAID ini bicara banyak terkait dengan BUMDesa, investasi di desa, ekspor potensi desa, kemudian pengembangan ekonomi desa, itu semuanya ada di PAID. Kalau di Dirjen PDP ini urusan alokasi dana desa, urusan desa wisata. Jadi kalau ibu-ibu punya desa yang ada desa wisatanya, bisa koordinasi dengan Pak Dirjen ini. Kalau Bu Bumdes dengan Bu Lina. Ya. Jadi sengaja saya bawa 2 ini karena nanti urusannya dengan beliau berdua, ya, bukan dengan menteri. Menteri itu tidak tahu apa-apa urusan hal teknis-teknis itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau mengakses, misalnya termasuk pelatihan tadi yang disampaikan Bu Silvi, ada beberapa kegiatan pelatihan. Ini yang paling banyak itu di Papua, kemudian NTT, Maluku, kemudian satu lagi, Maluku Utara. Itu ini lagi banyak-banyaknya program di sana. Kita punya kerjasama dengan IFAD. Nanti malam saya harus terbang ke Papua karena besok ada pembukaan pelatihan juga. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin ikut, monggo nanti malam bareng-bareng dengan saya ke Papua. Ya, mungkin Dr. Philip aja yang tertarik, yang lain mungkin nggak ada yang tertarik. Atau Bu Silvi yang tertarik karena nggak akan ketemu itu di DKI. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama dari prolog yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, yaitu terkait dengan masa jabatan, dan ini juga terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang pada hakikatnya bicara tentang revisi undang-undang, memang kita tidak hanya bicara tentang masa jabatan kepala desa. Banyak sekali yang harus kita benahi, dan dari sisi masa waktunya memang sudah masuk waktu untuk dilakukan evaluasi. Karena 2014, hari ini 2023, sehingga secara usia memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan yang di luar ekspektasi, yang dulu dikira masih pada tahap ini ternyata sudah melebihi ekspektasinya. Antara lain misalnya percepatan pembangunan di desa, percepatan ketertarikan warga untuk kontestasi pilkades. Hari ini sangat menarik pilkades itu, sehingga kita bisa menemukan banyak sekali kader-kader muda yang potensial yang menjadi kepala desa, dan rata-rata sepanjang pemantauan saya kunjungan ke desa, ketika kepala desanya itu masih muda, itu menjadi sangat produktif. Meskipun kadang-kadang ada kebablasan, apa bahasa Indonesianya kebablasan itu, agak kebablasan sedikit gitu, karena memang kemauannya banyak, tanpa bermaksud mengulang kalimatnya Ketua
komite tadi yang kemauannya banyak. Nah, oleh karena itu di dalam revisi ini kita ada beberapa selain masa jabatan, yaitu bisa dibuka di halaman 12, slide 12. Nah, mungkin kami tidak akan menyampaikan secara detail pasal per pasal, karena itu nanti mohon dibaca dan dikoreksi untuk dapat masukan. Di halaman 12 kita sampaikan pokok-pokok usulan Kementerian Desa, nanti yang dari Balik bisa dipelajari juga, agar ditegaskan urusan bidang pembangunan desa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang dimaksud di sini adalah agar berbagai hal yang terkait dengan sebuah sistem itu ada di desa, tidak dipotong-potong. Mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, itu ada dalam satu kesatuan. Nah, ini yang sangat penting supaya tidak terpisah-pisah antara perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang kedua, agar kepala desa diberi ruang kewenangan secara wajar untuk menilai kinerja perangkat desa. Hari ini kita masih menghadapi masalah konflik kepentingan antara perangkat desa dengan kepala desa pada saat pilkades, di mana perangkat desa pada saat pilkades mungkin mendukung salah satu calon, nah sementara tidak ada aturan mundur. Di sisi lain tidak ada aturan memberi kewenangan kepada kepala desa untuk merotasi. Nah di revisi ini kita usulkan agar itu diberi kewenangan sehingga pemerintah desa tidak ada permasalahan meskipun perangkat desanya tidak nyambung dengan kepala desa, karena kepala desa bisa diberi kewenangan untuk melakukan penataan. Ini penting banget karena hari ini misalnya kepala desa tidak bisa merolling sekdes misalnya. Jadi meskipun pada saat pilkades sekdesnya tidak sinkron dengan kepala desa terpilih, dia tetap bertengger sebagai sekdes. Nah, sehingga ada hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan sekdes. Nah, ini kita masukkan di dalam revisi Undang-Undang Desa. Pasal 53 misalnya kita juga mengharapkan agar dicegah terjadinya konflik kepentingan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini masih terkait dengan perangkat desa. Agar penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan evaluasi Raperdes, APBDes sesuai dengan kondisi objektif desa. Ini yang terkait juga dengan SDGs desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita menemukan banyak hal, misalnya intervensi yang agak berlebihan dari pemerintah daerah, dari bupati. Misalnya di dalam menyusun RAPBDes, bupati ikut turun dalam rangka apa? Dalam rangka agar visi misinya diakomodir di dalam dana desa. Nah ini yang paling sering kita temukan di situ, sehingga dipaksakan. Sementara desanya tidak membutuhkan itu. Sedangkan kita sedang terus membangun agar perencanaan pembangunan desa tidak dibangun atas dasar keinginan, tapi didasarkan atas masalah. Nah inilah yang sedang kita bangun sedemikian rupa supaya perencanaan pembangunan di desa itu betul-betul menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah baru. Karena kalau perencanaan bangunan didasarkan pada keinginan elit desa, itu sama dengan menambah masalah baru. Misalnya masalah kemiskinan yang paling menonjol di desa itu. Sementara APBDes-nya cenderung banyak digunakan untuk pembangunan yang tidak nyambung dengan kemiskinan. Dan seterusnya demikian rupa. Disitulah maka posisi SDGs desa amat sangat penting untuk memberikan dukungan data sehingga desa punya arah yang jelas. Misalnya untuk capaian goal yang pertama, desa tanpa kemiskinan, pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa, itu poin-poin di dalam SDGs desa yang menjadi guidance bagi desa untuk arah pembangunannya. Kemudian agar penyusunan APBDes dilakukan melalui musyawarah desa. Hari ini penyusunan APBDes tidak harus
dengan musyawarah desa. Padahal musyawarah desa itu adalah forum tertinggi di desa. Oleh karena itu di dalam revisi undang-undang kita masukkan APBDes. Yang harus musyawarah desa itu RKPDes. Rencana Kerja Pembangunan Desa. Itu harus musyawarah desa. Tapi APBDes-nya cukup kepala desa dengan BPD. Padahal yang paling penting adalah keterbukaan dan transparansi di dalam pembahasan APBDes. Akan disusun platform pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, serta sistem informasi desa dan kawasan perdesaan. Ini kaitannya dengan sinergitas antar desa. Hari ini misalnya Bapak Ibu sekalian, kita masih menemukan satu kesatuan wilayah yang tidak jelas statusnya, sehingga desa sini tidak mau menyentuh, desa satunya tidak mau menyentuh juga. Padahal itu berhimpitan antar desa dan posisinya cukup strategis. Sementara pemerintah kabupaten tidak sempat masuk sampai wilayah sedetail itu karena memang keterbatasan anggaran. Nah, harapannya dengan kawasan perdesaan ini, hal-hal yang sangat strategis tapi pada sisi-sisi perbatasan itu bisa diselesaikan dengan baik. Akan disusun pengaturan tentang pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dua hal ini adalah kata kunci di dalam pembangunan dan di dalam pengelolaan desa. Jadi kata kuncinya selalu dua, pembangunan dan pemberdayaan. Ini yang menyebabkan desa itu memiliki kemandirian dan secara bertahap ke depan memang kita harapkan kemandirian desa itu semakin tinggi, sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua Komite 1 tadi, bicara tentang dana desa yang besar, itu sangat dimungkinkan. Karena misalnya ketika desa itu sudah mandiri, akan sangat bagus ketika seluruh kewenangan yang kemarin diambil oleh pusat itu diserahkan ke desa. Misalnya urusan jaring pengaman sosial. Desa lebih tahu siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Desa lebih tahu dinamika kemiskinannya. Hari ini miskin, besok enggak, itu bisa terjadi di desa. Nah, kalau itu diserahkan ke desa, maka validitas ketepatan sasaran itu jauh lebih tinggi daripada ditangani oleh pusat, sehingga tidak terjadi pimpinan DPRD Trenggalek dapat bansos, suami anggota DPR RI dapat bansos. Itu nggak akan terjadi karena dilihat dari rumahnya sudah nggak mungkin kan gitu. Misalnya kesalahan data di desa, si Bu Silvi misalnya, Bu Silvi masuk dalam list penerima bansos. Nah, ternyata semua orang kan tahu, nggak masuk akal kalau Bu Silvi dapat bansos. Nggak usah dicek, orang udah tahu. Masa Bu Silvi dapat bansos? Nggak mungkin dah. Nah, itu pentingnya data di level desa dan berskala mikro. Itulah makanya pada saat COVID kemarin, BLT Dana Desa, kita berikan ruang yang cukup kepada desa untuk melakukan pendataan secara sistematis oleh warga desa berbasis RT dengan 3 orang pendata. Nah, kenapa 3 orang? Supaya ketika tiga-tiganya sepakat bahwa dia berhak menerima BLT, itu memang betul-betul layak untuk menerima BLT. Yang saya sebut dengan kebenaran ijtimaiyah, kebenaran yang disepakati. Kalau 1, mungkin kesimpulannya bisa salah. Tapi kalau 3, tiga-tiganya mengatakan itu layak, maka pasti akan tepat sasaran. Tapi kalau 3 ini 1 mengatakan layak, tidak mengatakan tidak layak, maka akan ada diskusi. 2 mengatakan layak, 1 tidak mengatakan layak, akan ada diskusi. Diskusi pasti mengarah kepada verifikasi. Verifikasi pasti akan menghasilkan data yang valid dan memenuhi syarat untuk diberikan bantuan sosial. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian beberapa poin yang kita usulkan di dalam revisi Undang-Undang Desa, di mana tentu penjelasan masing-masing pasal di dalam paparan kami sudah kita sampaikan untuk bisa didalami, dan tentu kami juga sangat berharap ada masukan dan saran dari Bapak Ibu anggota Komite 1 DPD RI. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dana desa, tadi sudah saya singgung sedikit, di mana sampai hari ini penetapan dana desa alokasinya itu masih di kewenangannya masih ada di Kementerian Keuangan.
Jadi yang menentukan formulanya Kementerian Keuangan, yang menentukan besarannya Kementerian Keuangan, yang berhak membagi langsung ke desa-desa Kementerian Keuangan. Kementerian Desa pada posisi memberikan guidance untuk prioritas penggunaan dana desa itu. Yang pada prinsipnya ketika saya ditanya oleh warga, dana desa ini bisa dipakai apa? Saya jawab dengan singkat, dana desa boleh dipakai apa saja, kecuali yang dilarang. Kenapa saya menjawab simpel itu? Karena memang banyak yang boleh daripada yang tidak. Dengan catatan bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Atau dengan kata lain, dana desa boleh dipakai apa saja, asal bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga kalau ada pertanyaan, boleh nggak dana desa dipakai untuk bangun pagar balai desa? Jawabannya bisa bertanya balik. Apa hubungannya pagar balai desa dengan peningkatan SDM dan pertumbuhan ekonomi? Kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh. Nah, itu jadi memudahkan kita di dalam membangun narasi agar warga masyarakat dalam mengawasi juga mudah. Kita sepakat dana desa terus dinaikkan karena dalam perjalanannya tahun 2015 awal dana desa dikucurkan itu ada dua mazhab di kita, di pemerintah pusat, yaitu mazhab pesimistik dan mazhab optimistik. Mazhab pesimistik mengatakan bahwa dana kalau digulirkan ke desa mengkhawatirkan desa nggak mampu mengelola, bahaya dan lain-lain. Nah, paham mazhab optimistik mengatakan sudahlah, percaya saja pada desa. Nah, kenyataannya dalam perjalanan sekian tahun dana desa, paham optimistiklah yang terwujud di mana dana desa sangat bagus dikelola dan pengawasan masyarakat juga bagus karena memang satu-satunya level pemerintahan, kalau boleh dikatakan desa adalah level pemerintahan, yang paling transparan di dalam perencanaan pembangunan itu desa. Selain rencana kerja pembangunan disusun berdasarkan musyawarah desa, meskipun APBDes masih disusun hanya kepala desa dan BPD, tapi APBDes harus dipampang di tempat-tempat strategis setiap tahun. Ini satu-satunya di level pemerintahan. Di APBD kabupaten sudah nggak ada orang yang bisa mengakses, apalagi APBN. Nah, itulah makanya kita melihat bahwa progres untuk percepatan pembangunan dengan menggunakan dana desa ini amat sangat bagus. Sehingga ketika berapapun besaran yang dikucurkan, asal melalui sebuah tahapan yang sistematis, saya yakin itu akan tertangani dengan baik dan permasalahan-permasalahan yang serius dialami oleh warga itu akan tertangani dengan baik juga. Kemudian yang terkait dengan kesejahteraan Kades, ini memang terus menjadi tantangan kita. Dan kita sudah beberapa kali mengusulkan konsep tentang peningkatan kesejahteraan Kades. Salah satunya adalah, ini sebenarnya bukan langsung terhadap kepala desa, tetapi mengurangi beban. Jadi kesejahteraan itu bisa diraih dari dua hal. Yang pertama meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi beban. Nah, dengan adanya dana operasional yang diambil dari dana desa 3%, itu pada hakikatnya adalah mengurangi beban kepala desa yang selama ini itu tidak ada dan harus dikelola sendiri oleh kepala desa, dicari-cari sendiri oleh kepala desa. Hari ini sudah diberikan ruang meskipun baru 3% dari dana desa. Nah, terkait dengan urusan kesejahteraan kepala desa, kita hanya bisa usul karena semua kewenangan mutlak kepala desa dan perangkat desa ada di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jaminan pensiun pasca menjabat, ini juga banyak sekali aspirasi yang masuk ke kita. Sampai hari ini kita belum memiliki konsep yang jelas, tetapi jaminan kesehatan global itu sebenarnya harus masuk kepada perangkat desa. Kalau konsep jaminan kesehatan global itu terwujud, seharusnya perangkat desa, kepala desa harus dianggarkan untuk itu. Kemudian yang terkait dengan stunting, memang hari ini terus kita masifkan meskipun banyak kepala desa mengeluh seakan-akan stunting itu
tanggung jawabnya kepala desa ansih. Padahal itu sebenarnya tanggung jawab bersama, utamanya pemerintah daerah. Sehingga ketika bicara stunting seakan-akan pemerintah daerah itu agak memberi beban berlebih kepada desa. Dan ini juga menjadi perhatian kita. Saya kira itu Pak Ketua Komite 1, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa diberikan feedback dan yang terpenting adalah diskusinya. Karena nanti kalau saya bahas ini panjang-panjang nggak ada waktu untuk diskusi. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Menteri, luar biasa sekali. Saya pikir banyak yang direspon ini sama Pak Menteri ya. Kita berikan plus dulu lah ini. Ya, ini beberapa catatan ini nanti dibuat dalam rekomendasi. Yang pertama DPD ya setuju ya, dan juga DPD dan Kementerian Desa ya sepakat untuk masa jabatan 9 tahun 2 periode. Ya, seperti itu. Ini mohon disampaikan ke masing-masing konstituen. Jadi bapak-bapak yang ada di Komite 1 nanti segera melakukan reses dan menyampaikan hasil rapat ini Pak Menteri ya kepada masing-masing kepala desa. Silakan dikumpulkan kepala desa di masing-masing provinsi. Kemudian juga terkait dengan dana desa. Ya, kita sepakat untuk meningkatkan dana desa yang selama ini dari kurang lebih 1 miliar ya, perjuangannya mungkin kalau di DPD lebih dari 5 miliar, kalau kita perjuangannya 12%. Nah, nanti tadi Pak Menteri sampaikan ini tergantung dari Menteri Keuangan. Jadi Pak Fahri segera agendakan kita Komite 1 rapat sama Menteri Keuangan membahas masalah prospek peningkatan anggaran dana desa pada APBN di masa yang akan datang sesuai dengan revisi undang-undang. Jadi kita mau lihat sebenarnya bagaimana skenarionya kalau terjadi penambahan anggaran 10% seperti apa, 5% seperti apa, 12% seperti apa. Jadi nanti kita ingin tahu penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi Pak Menteri juga menyampaikan sepakat dengan dana desa ditingkatkan ya, kesejahteraan kepala desa itu untuk ditingkatkan, kita sepakat, itu masuk juga dalam rekomendasi. Kemudian jaminan pensiun ya untuk kepala desa ini juga kita sepakat ya dengan melakukan 2 hal tadi, pengurangan beban kepala desa dan meningkatkan pendapatan atau anggaran. Jadi gajinya kepala desa mudah-mudahan bisa meningkat ya. Bukan mudah-mudahan, kita harapkan ini salah satu lembaga DPD sebagai lembaga politik harus bisa memperjuangkan gaji kepala desa itu tinggi dan sebagainya. Baik, saya mulai dari Puang dulu, Puang Haji Padindang. Silakan, bagaimana aspirasi kepala desa yang ada di Sulawesi Selatan? Silakan Puang. Terima kasih Pak Ketua, Bu Waka, Bapak Menteri dengan jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah ada pertanyaan langsung dulu Pak Ketua ke Pak Menteri? Ini sudah adakah komitmen antara pemerintah dengan DPR untuk menyelesaikan perubahan undang-undang desa ini tahun 2023? Karena saya menganggap itu utang Bapak kepada para kepala desa yang setiap saat datang berdemo dan demonya sebagian difasilitasi oleh pemerintah, itu demo yang canggih-canggih di desa ini sekarang, difasilitasi oleh pemerintah daerahnya datang ke Jakarta sehingga tidak merepotkan kami Pak Menteri. Biasanya kan kalau datang mereka mau pulang ya lapor pada anggota dewannya di pusat. Ini kali sudah tenang aja, sudah siap semua hotel dan transportnya. Bolehkah dulu pertanyaan langsung ini mewakili saya kira teman-teman. Pak Menteri, karena itu yang paling kunci Pak bahan kita. Terima kasih, Bang. Jadi sampai hari ini saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pembicaraan komitmen penyelesaian pada 2023. Tetapi di pemerintah ini sudah selesai karena semua bahan sudah kita bahas bersama-sama dengan Presiden dan tim di pemerintah itu diketuai oleh Mendagri, kemudian anggotanya Mendes, Menkyu, kemudian Pan RB, kemudian Menkumham. Nah ini jadi sudah pada posisi itu dan surat Presiden mungkin sudah dikirim ke DPR. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak Menteri, kami bersama Bapak untuk menjawab. Ini justru pertanyaan paling prinsip ini Pak Ketua. Kapan kan mereka kepada saya, kapan disahkan undang-undang ini? Saya akan bilang menurut Pak Menteri dalam rapat Komite 1, di versi pemerintah atau di pihak pemerintah sudah selesai.
Dan DPD mendukung itu Pak, supaya jangan datang selalu ke Jakarta, baik dengan inisiatif sendiri maupun dengan diinisiasi. Ditambah nanti Pak Haji, Ya, saya sebagai wakil Sulawesi Selatan akan memperjuangkan dipercepat revisinya. Nah, seperti itu. baik. Yang pertama, Bapak Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian para anggota Komite 1, saya belum melihat sesuatu yang fundamental di dalam usulan kita. Usulan kita itu artinya karena kami sependapat dengan Pak Menteri tadi untuk perubahan undang-undang ini. Terutama menurut saya, sesuatu yang amat prinsip dalam tatanan pemerintahan, pusat, daerah, dan desa. Kita diskusinya kan selalu mau memposisikan apakah desa masuk dalam otonomi atau tidak, sekalipun prakteknya seakan-akan kita menganut 3 tingkatan otonomi, provinsi, kabupaten, dan desa. Dibuktikan dengan berbagai aspek sekarang ini, misalnya di penganggaran, di pemilihan kepala desa, dan pengaturan regulasi di bidang pengelolaan desa. Jadi memang ini yang paling harus ditegaskan sebenarnya. Apa kita mau mengakui secara substantif dalam undang-undang desa ini bahwa desa adalah sebuah otonom pemerintahan. Itu kalau berangkatnya seperti itu, maka tidak perlu ragu-ragu kami mendukung Bapak ada pasal tentang kembali seperti sekarang ada RPJM desa, RPJM Des, tapi kan tidak ada RKP-nya, tidak ada rencana pembangunan jangka panjangnya. Lalu muncul ada RPJMD-nya. Kalau kita lihat urutannya di otonomi, pemerintahan provinsi ada, pusat ada rencana jangka panjang, provinsi, kabupaten. Desa langsung masuk di menengah, lalu rencana kerja tahunan. Ini yang saya maksud, kalau kita memang mendorong atau mengesahkan otonomi desa, maka sekaligus punya rencana kerja jangka panjang. Berkaitan dengan itu, maka kami ingin mendukung sekali lagi Bapak Menteri dengan jajarannya, dengan pemerintah, berkait dengan anggaran desa. Saya mulai dari poin itu sesungguhnya. Anggaran desa dengan sumber dari pemerintah ada 2. Ini sudah saatnya di Undang-Undang Desa kita tegaskan menjadi satu pintu. Kalau sekarang kan ada dana desa, ada alokasi dana desa yang sumbernya 10% dari dana alokasi umum. Ketika saya di Komite 4 memimpin di sana, ya, dan selalu itu yang jadi persoalan, karena dana transfer, ini kan Pak Menteri ya, saya kira beliau amat paham daripada saya malah karena beliau punya pengalaman cukup banyak juga di DPR. Ini istilah kami dulu di teman-teman di Komite 4, kamuflase untuk mengatakan dana transfer ke daerah makin tinggi karena ada dana desa di dalamnya. Ya, ada dana desa dalamnya yang mewajibkan 10% kurang lebih dari dana alokasi umum untuk dialokasikan menjadi alokasi dana desa atau yang lebih populer dengan ADD. ADD inilah kemudian yang menjadi ikatan sehingga APBD desa harus disahkan oleh pemerintah kabupaten. Disitulah saya sependapat dengan Pak Menteri tadi, titipan Gubernur Sulsel mungkin Bapak agak viral akhir-akhir ini, terakhir ini, sampai Pak Wakil Menteri Desa harus turun ke Sulsel untuk memberikan dukungan lah. Saya pribadi memang tidak sependapat dengan Gubernur kami, Pak PJ Gubernur itu. Beliau tiba-tiba pejabat Gubernur langsung keluarkan semacam himbauan, sekian persen untuk tanam pisang, untuk tanam cabai. Agak-agak salah masuk sedikit sebenarnya di situ, karena arah penggunaan dana desa tahun 2024 Bapak belum keluarkan di Kemendes, tetapi Gubernur sudah mengeluarkan sekalipun memang ayat 4-nya mengatakan dan seterusnya. Jadi tiba-tiba viral memicu demonstrasi kepala desa. Ini yang membuktikan bahwa begitu banyaknya kepentingan pemerintah, anggaplah kepentingan baiknya, tetapi menumpang kepentingan subjektif di baliknya. Dan ini yang merepotkan Pak Menteri Desa, karena regulasi di bidang penanganan desa diatur oleh paling tidak tadi yang sudah disampaikan, uangnya Kementerian Keuangan, pemerintahannya Kementerian Dalam Negeri, dan pembangunannya oleh Kementerian Desa. Saya lebih mendukung Bapak sebenarnya satu pintu ini. Kalau memang pemerintah, kebijakan pemerintahan kita mau mendorong peningkatan peran Kementerian Desa, maka berikanlah kewenangan sepenuhnya pada Kementerian Desa. Bahwa ada kaitan dengan pemerintahan, ya nanti Kementerian Desa yang mengakomodasi, begitupun Kementerian Keuangan, bukan mentang-mentang uangnya dari Kementerian Keuangan, kira-kira begitu. Jadi poin pertama adalah satunya pintu dana desa. Ya. Jadi alokasi dana desa atau ADD yang 10% dari DAU ditarik kembali, disatukan dengan
dana desa yang 72 atau 73 triliun kurang lebih itu, sehingga memang dia akan berakumulasi Bapak Menteri kurang lebih 20% jadinya. Tapi kami sering hitung-hitung Pak, yang 10 DAU saja itu dan alokasi umum saja itu belum cukup persis hitungannya, 10% dialihkan digunakan oleh untuk ADD. Ada daerah yang sudah itu, tapi di Sulawesi Selatan contohnya belum 50% kabupaten itu betul-betul mengalokasikan 10%. Tapi ada justru lebih. Ada justru lebih. Nah ini menandakan atau menimbulkan juga persoalan kecemburuan antar kabupaten. Kenapa di kabupaten A ADD-nya lebih tinggi? Karena jumlah desanya lebih kurang. Di kabupaten B ADD-nya rendah karena jumlah desanya banyak. Ini tidak terlalu terbuka di permukaan sebenarnya. Sehingga kami merekomendasikan, menyarankan kepada Bapak Menteri, ini memang butuh pembicaraan tingkat kementerian, terutama di Kementerian Keuangan. Jujur saja saya melihat Kementerian Keuangan ini hanya mau mengatakan, oh dana transfer ke daerah itu sekian. Karena ada dana desa, ada alokasi dana desa yang menumpang tanda kutip di DAU, ya 10%. Kalau itu dikeluarkan maka dana transfer ke daerah meningkat. Dana desa sekalipun dia masuk dalam sebutlah rekening dana transfer ke daerah juga, ada jalannya Pak Menteri ya, ini Pak Dirjen, jangan masuk dalam dana transfer ke daerah ini dana desa ini. Saya sudah banyak diskusikan dengan teman-teman kami di keuangan Pak. Kalaulah kita mengenal istilah tugas pembantuan, kan ada 3 tugas pemerintahannya. Kalau kita melihat di tugas pembantuan, bisakah dengan kata tugas pembantuan, maka dana desa langsung pusat ke desa. Dan kalau kita atur di undang-undang berarti bisa. Kan cuma sumbernya di undang-undang. Apa bedanya sekarang dana desa, semula harus melalui kas desa, lalu dibuatkan kesepahaman dan atas nama kepercepatan, maka Kementerian Keuangan mentransfer langsung ke kepala desa yang seharusnya melalui kas daerah. Tapi kan bisa juga langsung ke kepala desa Pak ya. Nah, apa bedanya kalau ini ADD yang 10% dari DAU ditarik kemudian langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke desa. Dengan demikian sudah real kurang lebih 20% dana desa. Tinggal memang arah penggunaannya seperti yang diharapkan para kepala desa, peningkatan tunjangan perangkat desa, bolehkah dia menggunakan untuk infrastruktur desa seperti kantor dan sebagainya. Itu poin kedua. Dan berkait dengan itu catatan kami Bapak Menteri adalah APBD desa, RKPD desa, RPJM desa, ini sudah banyak kami lakukan kajian dengan Bapak punya perangkat lapangan yang namanya pendamping desa, untuk bagaimana bisa disederhanakan. Sebenarnya kita jujur aja Pak Ketua Komite ya dan Bapak Ibu anggota sekalian. Pemerintah kabupaten saja dengan keterbatasan sumber daya aparatnya menyusun APBD desa. Saya 4 periode anggota DPR Provinsi Pak Menteri. Pemerintah provinsi saja menyusun APBD ya, ya sudahlah. Apalagi tingkat kemampuan perangkat desa kita. Ya, sekretaris desa yang bukan lagi ASN pun misalnya, ya itu juga satu catatan misalnya bagaimana mereka menjadi P3K, kan itu juga perjuangannya para sekretaris desa ini. Bagaimana dia minimal menjadi pegawai dengan istilah P3K, ya supaya ada kepastian. Itu poin berikutnya adalah, mohon maaf Pak Ketua Komite karena Ibu Silvi katakan. Yang ketiga adalah tentang BUMDes. Sekalipun sudah ada PP 71 bagian daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan status hukum bagi BUMDes, BUMDes sebagai suatu badan hukum, prakteknya di desa dan daerah belum disepahami nih Bu Dirjen. Masih perlu mungkin penekanan lebih lanjut, bagaimana yang dimaksud BUMDes sebagai suatu status badan hukum. Ya kalau saya pribadi memang tidak terlalu sependapat. Kenapa tidak BUMDes itu berbentuk koperasi atau berbentuk lembaga keuangan desa. Badan usaha milik desa dengan analog badan usaha milik daerah BUMN adalah dia adalah semacam bukan dia badan hukum usaha desa. Ini ada di PP 71 masih menimbulkan ambivalen di tingkat desa. Terakhir adalah sedikit lagi tentang desa adat. Saya lihat di usulan Bapak belum tegas juga tentang desa adat. Saya belum baca baik-baik usulan DPR. Saya ingin sarankan supaya desa adat ini dipertegas pengaturannya lebih lanjut dalam Undang-Undang Desa, karena status desa adat di Bali dan status desa adat di Sumatera Barat dalam kaitan dana desa saja contohnya kan menimbulkan ini, apalagi di Aceh di kampungnya Pak Parwazi.
antara gampong dengan istilah gampong dengan desa. Jadi lahirkan desa adat dan desa pemerintah istilahnya kalau di Bali ya, desa negara. Jadi saya harap ini desa adat mungkin ada penyempurnaan regulasi. Terakhir adalah ini aspirasi para pendamping desa Bapak Menteri. Pendamping desa kita amat mendukung sebenarnya bagaimana pembangunan desa bisa berlangsung dengan begitu baik, dan saya mengetahui persis karena banyak binaan kami di sana, ada adik saya di sana. Akses informasinya ke Pak Menteri itu cukup bagus dengan sistem aplikasi. Kita memang tidak bisa kaget kalau Presiden pun bisa tiba-tiba menjelaskan sesuatu tentang berapa jalan dibangun oleh dana desa dan berapa ini karena para pendamping desa ini inline dengan Kementerian Desa terhadap laporan perkembangan di desa. Sayangnya mereka masih butuh penguatan kewenangan agar para pendamping desa memiliki kewenangan yang kuat untuk mengevaluasi APBD desa. Bahkan seandainya Pak Menteri ini cuma pemikiran dari mereka mengusulkan. Ini kan malah terkadang di musrembang desa ini hanya sekedar ya fasilitator, pendamping. Padahal dialah yang cukup berperan di dalam mendorong para kepala desa bisa berbuat lebih baik, terutama kepala desa yang baru dengan tingkat kemampuan yang masih sangat terbatas. Singkatnya yang saya Baik, Bang. sampaikan di sana adalah ada penegasan dari Menteri Desa yang mungkin kaitan dengan Menteri Dalam Negeri agar pendamping desa betul-betul dilibatkan dalam penetapan kebijakan di tingkat desa. Banyak kepala desa juga agak berbeda pendapat dengan pendamping desanya, Pak Menteri. Saya kira Iya, Pak baik. Ketua Komite 1, mohon maaf karena agak panjang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya